Perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya dari kelompok 5. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Yang kedua, intelek. Yang ketiga, emosi. Keempat, sosial. Yang kelima, bahasa. Yang keenam, bakat. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Pertumbuhan fisik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pertumbuhan sebelum lahir, dan 2, pertumbuhan setelah lahir. Yang pertama, pertumbuhan sebelum lahir. Jadi manusia itu dimulai dari proses pertemuan sel telur dan sperma, membentuk suatu sel kehidupan yang disebut dengan embrio. Masa pertumbuhan sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal dari terbentuknya organ tubuh dan terusnya jaringan-jaringan saraf untuk sistem yang lengkap. Perkembangan janin berakhir pada kelahiran dan adalah pertanda bahwa perkembangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi mandiri. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan lanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan fisik manusia langsung sampai masa dewasa. Intelek atau daya pikir perkembangan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Kemampuan intelektual yang lazim merupakan lain dari kata berpikir. Dipengaruhi karena kematangan otak yang menunjukkan fungsinya baik. Karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan pikirnya. Kala pertumbuhan pusatnya atau otaknya sampai kematangan. Perkembangan berpikir atau perkembangan intelektual akan diawali dengan kemampuan mengenal atau yaitu untuk mengetahui dunia luar. Dan itu berarti telah mendapatkan proses memperkembangkan atau yang lazim dikenal proses analisis, situasi dengan kemampuan menarik kesimpulan dan keputusan. Itu terus mengikuti perkembangan dunia luar yang dialaminya. Perkembangan kognitif seorang penerus, orang menurut Piaget Salino 1991-81 tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, sensori motor 0,0 sampai 2,5 tahun. Tahap kedua, tahap praoperasional dari 2,0 sampai 7,0 tahun. 3, konkreto prerasional dari 7,0 hingga 11,0 tahun. Tahap keempat, masa operasional dari 11,0 hingga dewasa. Yang ketiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan terkait dengan perilaku yang seperti marah ditunjukkan, teriakan keras, perilaku yang lain. Pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak, tertawa, dan sebagainya. 4, sosial. Lahir, bayi membutuhkan bantuan orang lain, yaitu ayahnya, dan orang-orang sekitarnya atau orang-orang terdekat. Keluarga. Perkembangan selanjutnya, mulai dan bergaul orang di sekitarnya atau di lingkungannya. Manusia akan mengenal kehidupan bersama, kemudian masyarakat yang bermasyarakat dan berkehidupan sosial. 5, yaitu bahasa. Bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Orang senantiasa berkomunikasi orang-orang di sekitarnya. Atau menangis saat dilahirkan, mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan bahasa, suara, bahasa lisan, dalam perkembangan awal lisan bayi, dan kedepannya seorang anak itu dapat menyusun kata-kata. Yaitu bakat. Merupakan sangat penting dalam sehubungan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang pekerjaan atau bidang tugas. Dapat memperhatikan dunia pendidikan, kembangkan secara maksimal.
mempersiapkan daya manusia yang handal. Sikap, nilai, dan moral. Nilai dan moral belum dipersoalkan. Dalam proses selanjutnya, perlu mendapatkan supaya kelak menjadi seorang yang menentukan sikap dan egonya. Menentukan sikap yang positif. Aku menjunjung nilai-nilai tinggi moral di dalam masyarakat. Hukum-hukum perkembangan dan pertumbuhan. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Pertama hukum Cep-Halo-Chowda. Kedua hukum Rosimodistal. Ketiga perkembangan terjadi dari umum hingga khusus. Keempat, perkembangan berlangsung pada tahap-tahap perkembangan. Kelima, hukum tempo, ritme perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dari kesimpulan, salah pahaman dalam istilah, istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Asing yang menunjukkan untuk remaja, menunjukkan makna remaja, lain adalah pubertas, adolescensia, bahasa Indonesianya, pula dikatakan atau remaja. Istilah adolescensia dari kata Latin adolescentis. Menghindari kesalahpahaman, penggunaan kata pubertas, adolescensia ini terlihat dapat kecenderungan memberi arti pada keduanya. Istilah baik pubertas atau adolescensia dengan arti umum yaitu seperti remaja sulit untuk didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, memahami remaja berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, psikologi, dan pengertian remaja menurut masyarakat Indonesia.